Di timur Jawa, kota yang kelak dikenal sebagai kota pahlawan tengah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Saat itulah salah satu pemuda penting di jalannya perang ini hadir untuk ikut membakar bara perlawanan. Sebelum Bung Tomo berada di sini, perjalanannya bermula sebagai jurnalis. Dari menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita sampai mendapat kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum jadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya ngibarin Sang Saka. Namun, di suatu hotel, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru ngerasain bebasnya kemerdekaan merasa terhina dan melawan sampai bendera sang lawan berhasil dihilangkan. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya menjadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa. Katanya mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi, tentu kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama yang membonceng di belakang. Berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncak, sang pimpinan lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum kepada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat bimbang, ingin menghindari pertumpahan darah ini. Namun, keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat sudah berkumpul dan bersiap, termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Melalui siaran radio bentukannya, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenalnya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gaji menyerang mereka ini. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Hari-hari pertempuran pun datang. Para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan pemuda yang telah bergotong royong semalaman, plus siap menghalau lawak. Saat itu, pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen, tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan, hingga petani dan pedagang, dengan berbekal jumlah dan senjata perampasan Jepang. Mereka mencoba pertahanin kota dari serangan serdadu
bersenjata lengkap yang baru saja menangani Perang Dunia. Serangan sekutu akhirnya tiba. Inggris membordir Surabaya melalui serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak di antaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alat dari pintu ke pintu. Namun pada akhirnya perang berakhir. Diperkirakan sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur, kelak para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi yang terberat pasca Perang Dunia II. Saat ini 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan para warga Surabaya melalui siaran radionya. Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu karena jauh ke barat perang lebih baru akan mulai. Rakyat masih harus pertahankan kehormatan bangsa, melawan suku kutu, dan bahkan mengubah satu kotak menjadi lautan api.